Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam dengan NIM 0501231052. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai agenda yang akan kita bahas, yaitu ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Yang dimana pertama definisi evaluasi proyek, dan yang kedua faktor kegagalan proyek, dan yang ketiga aspek penting dalam evaluasi proyek tersebut. Yang dimana soal pertama yaitu mengenai evaluasi proyek. Jadi evaluasi proyek adalah proses sistematik untuk mengukur dan menilai suatu proyek berdasarkan tujuan, waktu, biaya, serta hasil yang telah kita capai. Untuk mengetahui suatu evaluasi proyek, maka kita akan memberikan keberhasilan proyek untuk tercapai atau tidaknya. Dan yang kedua, kita harus menemukan suatu masalah yang menghambat suatu perjalanannya proyek. Dan yang ketiga, adanya perbaikan, yang dimana kita harus melakukan suatu perbaikan untuk mencapai target suatu proyek untuk menindaklanjutinya. Di mana evaluasi proyek dapat dilakukan dengan 3 tahap utama. Mari kita lihat bersama-sama. Yaitu tahap pertama ialah pra-pelaksanaan. Yang dimana sebelum proyek dilakukan, kita harus mengetahui suatu tujuan proyek, anggaran dan biaya, serta sumber daya manusia dan resiko awal dalam proyek tersebut. Yang dimana dengan pra-pelaksanaan kita dapat perencanaan yang matang dan mengurangi kegagalan ketika perjalanannya proyek. Seperti contoh yang kita ketahui, bahwasanya untuk menjalankan suatu proyek, di awal kita harus memberikan evaluasi untuk menjalankan suatu proyek tersebut. Dan yang kedua, pelaksanaan, yang dimana saat proyeknya berlangsung, yaitu adanya jadwal pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kualitas dalam pekerjaan tersebut. Dengan adanya tahap kedua ini dalam pelaksanaan, maka kita dapat menelaah atau mengetahui untuk segera kita perbaiki. Contohnya seperti pengecekan target waktu dan standar kualitas proyek jalan tersebut. Dan tahap yang ketiga ialah pasca pelaksanaan, yang dimana kita dapat melakukan evaluasi proyek setelah proyek itu selesai. Untuk mengetahui suatu ketercapaian tujuan, keberhasilan proyek, serta apa sih kekurangan dan menjadi catatan untuk proyek-proyek kita selanjutnya. Di mana dengan ada pasca pelaksanaan ini, evaluasi proyek dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek kita berikutnya. Dan selanjutnya, soal nomor 2 yaitu mengenai faktor kegagalan suatu proyek. Yang dimana pertama adanya perencanaan yang buruk. Tujuan dan strategis tidak jelas, proyek sulit mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang kedua masalah biaya, yang dimana banyak anggaran yang tidak sesuai menyebabkan proyek berhenti sebelum proyek tersebut selesai. Dan yang ketiga kurangnya komunikasi antar anggota, yang dimana antar anggota tim tidak terkoordinasi sehingga terjadi kesalahan saat pekerjaan proyek tersebut. Dan yang keempat adanya resiko yang tidak dikelola, di mana adanya hambatan tidak diantisipasi serta mengganggu kelancaran proyek tersebut. Dan yang kelima SDM tidak cukup, yang dimana kekurangan tenaga kerjaan serta waktu dan teknologi yang belum memadai. Dan selanjutnya contoh pada kegagalan proyek infrastruktur. Dapat kita lihat contohnya yaitu proyek infrastruktur. Yang dimana proyek pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan akibat perencanaan yang kurang matang.
seperti masalah pembiayaan anggaran serta koordinasi antar pihak yang tidak berjalan dengan baik, yaitu proyek terlambat, biaya meningkat, serta target tidak mencapai, yang dimana proyek dapat terlambat ialah jadwal penyelesaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan di awal. Dan yang kedua yaitu biaya meningkat, yang dimana anggaran membengkak karena keterlambatan proyek dan revisi pada proyek tersebut. Dan yang ketiga, target tidak tercapai sehingga hasil tidak sesuai dengan tujuan dan spesifikasi apa yang sudah disepakati di awal. Maka kesimpulan dari evaluasi proyek adalah keberhasilan proyek tergantung pada perencanaan, komunikasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian sumber daya tersebut. Dan adapun soal yang ketiga yaitu mengenai aspek paling penting dalam evaluasi proyek. Jadi aspek yang paling penting dalam evaluasi proyek yaitu manajemen risiko, yang dimana dijadikan sebagai prioritas utama dalam aspek paling penting untuk evaluasi proyek. Manajemen risiko di sini dapat kita jadikan sebagai suatu aspek paling penting seperti adanya identifikasi dini, yaitu mendeteksi masalah sejak tahap awal sebelum melakukan suatu proyek. Dan yang selanjutnya adanya strategi penyelesaian, yaitu membuat rencana mitigasi dan solusi alternatif pada proyek tersebut. Dan dapat mengurangi kegagalan, yaitu meminimalkan kemungkinan proyek gagal atau terlambat. Contohnya, kita dapat melihat risiko keterlambatan bahan bangunan diprediksi sejak awal. Maka solusinya itu kita mencari suatu pemasok alternatif. Jadi aspek paling penting dalam evaluasi proyek ini yaitu manajemen risiko, yang dimana dalamnya terdapat identifikasi sejak dini, strategi penyelesaian, serta kurangi kegagalan. Dan kita dapat melakukan atau memberikan solusi untuk mencari pemasok alternatif pada proyek tersebut. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu evaluasi proyek dilakukan pada 3 tahap, yaitu tahap pertama pra-pelaksanaan, dan tahap kedua pelaksanaan, serta tahap yang ketiga pasca pelaksanaan, di mana untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dan yang kedua yaitu kegagalan proyek disebabkan karena perencanaan yang buruk, masalah biaya, serta kurangnya komunikasi antar anggota, dan risiko tidak dikelola, serta SDM yang tidak mencukupi. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu manajemen risiko adalah aspek terpenting dalam evaluasi proyek, karena menjaga proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang kita mau.